Hai, gengs. Back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah yang susah healing, susah move on dari kamu. Siapakah dia? Yes, ini di sini aku udah shuffle beberapa deck ya. Kita lihat aja mana yang nanti bakalan terpakai sama aku ya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Pastinya lebih personal dan lebih resonate ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Ini videonya berisi tentang personality, karakter, kepribadian, dan lain sebagainya. Nanti kamu description sendiri siapa orangnya ya. Itu aja, kita mulai. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek energi kamu ke seseorang yang susah healing dari kamu, ya. Aku ngerasa kamu ini sudah pernah menunggu dia. Menunggunya mungkin ada yang bulan demi bulan, tahun demi tahun. Entah menunggunya itu misalnya kamu punya hubungan nih sama dia, terus kamu nungguin kapan dia seriusin kamu, kapan dia berubahnya. Tapi bisa juga memang ketika putus atau udah selesai, mungkin aja banyak dari kalian yang masih nunggu ya. Di sini kamu kayak pernah menunjukkan ketegasan ke dia. Kamu cukup kewalahan waktu dekat atau jalanin hubungan sama dia. Ada beban-beban yang kamu rasain, tapi kamu gak tunjukin. Hubungan ini membuat kamu jadi lebih dewasa. Di sini kamu kayak pernah ada di momen kamu udah gak mau berbuat apa-apa sama hubungan ini. Di sini ada beban pikiran juga yang kamu rasain. Walaupun kamu gak mau ngelakuin apa-apa, kamu masih ada perasaan ke orang itu. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia childish sebenarnya dalam hubungan ini. Kayak anak kecil banget ya. Mungkin kamu juga memanjakan dia seperti anak kecil. Atau memang bisa dibilang ya dia masih terlalu muda atau masih childish gitu ya, jalanin hubungan ini. Pokoknya bisa dibilang tingkah lakunya kayak masih anak-anak deh. Nah, justru kamu yang kasih pencerahan ke dalam hidupnya dia. Dianya yang masih kayak bocah gitu ya. Dia sakit hati sih sebenarnya. Bisa sakit hatinya sama kamu, bisa sakit hatinya karena keadaan hubungan kalian. Sakit hati ada, ngerasa terluka, sedih, tapi dia gak mau banyak ngomong. Dia berharap sih sama hubungan ini sebenarnya. Walaupun dia terluka, dia berharap. Dia ngerasa kamu tuh orang yang paling dekat sama dia. Salah satu orang yang paling dekat sama dia. Atau dia bisa berpikir kalau kamu tuh satu-satunya orang yang sedekat itu sama dia. Karena banyak dari mereka yang aku ngerasa gak gampang juga buat dekat sama orang. Dia capek sih kayaknya jalanin hubungan ini. Lelah aja gitu. Walaupun dia ada perasaannya, tapi dia lelah jalaninnya. Sebenarnya sih happy, tapi lelah juga gitu. Lelah dan happy ya. Dia mungkin kasih batasan ke kamu deh. Dia masih mempertimbangkan hubungan ini. Belum yakin-yakin banget sebenarnya juga sama hubungannya. Sekarang kita masuk ke temanya. Seperti apa seseorang yang
susah healing dari kamu. Dia tuh beranggapan dia selama ini udah cukup terbuka sama kamu. Banyak hal yang dia kasih tahu, dia ceritain, dan dia ngerasa juga kamu membuat dia berkembang, bertumbuh, berproses. Kamu bantu dia berkembang juga. Perasaannya mereka juga makin lama makin dalam. Ya kalau dia baru kenal sama kamu, belum lama kenal, ya dia ngerasa berbunga-bunga sih. Kamu merubah harinya makin colorful. Dia pernah pengen memperjuangkan kamu, mendapatkan kamu. Kamu seseorang yang bisa dia terima. Bisa dia terima tuh maksudnya ya dia bisa menerima kekurangan kamu mungkin, atau ya kamu seseorang yang dia mau lah gitu. Bisa dibilang dia itu punya bestie atau best friend mungkin ya, yang dekat banget sama dia. Bisa 1 atau 2 orang dia punya teman dekat, sahabat dekat. Bisa juga dia seseorang yang punya hewan peliharaan, atau ya intinya kayak ada seseorang yang kayak ngejaga dia deh. Bisa spirit guides, atau dia punya 1 orang kepercayaan atau yang dekat sama dia. Ada beberapa orang ini sebenarnya susah healing dari kamu ya. Beberapa orang tiba-tiba aku kayak pengen mendalami orang-orang ini ya. Walaupun sebenarnya emang aku pengen dalemin temanya ini ya. Orang-orang ini susah healing dari kamu. Mereka ngerasa ada sebuah kehilangan. Ketika kamu pergi, aku jadi pengen nangis ya. Kalian dengar gak sih? Tiba-tiba tuh suara aku makin lama makin kecil. Ini nggak dibuat-buat loh guys. Kalian ngerasain gak sih? Kalau aku lagi buat video yang tentang kepribadian, personality, pasti aku excited banget. Seneng, happy ya energinya. Tapi ketika bawa video-video yang temanya love life ya, yang baper-baper gini, suara aku tuh beda ya. Energinya tuh kayak apa sih? Makin lama tuh beda lah. Pokoknya nggak se-excited video lain gitu. Kayak ada sedihnya, ada bapernya, kayak ada lemes, nggak semangat gitu. Energinya beda sama video-video tentang personality. Mereka ini ngerasa kehilangan kamu sebenarnya. Mereka nggak mau lepasin kamu, terutama kalau hubungan cinta segitiga, karena udah ngerasa sedekat itu sama kamu. Tapi jeleknya mereka nggak bisa lepasin kamu, tapi mereka juga tetap nggak bisa lepasin pasangannya. Kayak serakah sih sebenarnya ya. Apalagi kalau mereka tahu kamu punya pasangan, mereka rasanya tuh pengen narik kamu atau memiliki kamu ya, atau pengen bikin kamu jauh sama pasangan kamu gitu. Dia nih ngerasa sefrekuensi banget sama kamu sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang kayak mereka sayangkan. Contoh, dia ngerasa sefrekuensi sama kamu, tapi sayangnya kamu udah deket sama yang lain. Tapi sayangnya kamu udah punya pasangan. Dan ada yang ngerasa kayak pas mereka lagi deket sama kamu membawa energi yang kayak powerful. Mereka ngerasa jadi lebih kuat, lebih strong, merasa kayak ada yang memperhatikan. Ya, jadi ngerasa seseorang yang strong lah gitu. Entah di support, entah dikasih semangat sama kamu. Jadi seseorang yang powerful aja pas deket sama kamu. Kayak ada sesuatu yang beda.
Banyak mereka nih yang berharap sama kamu. Ada yang bawa kamu dalam doanya. Kan susah healing nih, susah move on. Ya mungkin berharap, jadi kayak semoga dia kembali padaku, kayak gitu-gitu ya. Kayak orang-orang yang di TikTok aku tuh, kalau aku bikin video mereka komennya semoga mereka kembali padaku ya gitu. Doanya tuh bukan kayak semoga aku cepat move on gitu, enggak. Semoga mereka kembali padaku. Ya mungkin belum move on kali ya. Ya ini dia suka bawa kamu dalam doanya. Berharap manifest kamu. Ada rasa tuh kayak mau mengejar, atau memang sebenarnya dia nggak bisa lepas jauh dari kamu. Orangnya nih misterius tau. Saking misteriusnya kamu nggak tahu kalau dia masih ada perasaan ke kamu. Dia memanipulasi sih, karena orangnya gengsian. Apalagi kalau dia tahu kamu udah punya pasangan atau kamu cuek ya ke dia. Dia pikir, Allah buat apa kamu tahu kalau dia masih ada perasaan ke kamu. Karena kamunya juga mungkin udah gak mau sama dia. Makanya dia misterius, memanipulasi, pura-pura gak cinta, pura-pura udah gak peduli sama kamu. Kayaknya ada dari mereka yang pengen minta maaf deh sama kamu. Ini kan dia susah healing ya, susah move on dari kamu. Ada yang susah move onnya karena gak ngerasa pernah melakukan kesalahan yang besar sama kamu. Makanya dia mau minta maaf. Berharap kamu juga bisa maafin dia. Padahal dia juga tahu kayaknya gak mungkin kamu maafin karena kesalahannya cukup besar. Pernah dia gak baik-baik aja ketika hubungannya selesai sama kamu. Dia kayak gak baik-baik aja. Ngerasa dia kehilangan jati dirinya. Iya, kan kehilangan kamu terus dia kehilangan jati diri. Misalnya kayak dia jadi gak peduli sama dirinya sendiri. Jadi jarang makan misalnya. Sering susah tidur. Nah, itu jadi kehilangan jati diri lah istilahnya. Kan gak baik-baik aja ya. Dia nih sebenarnya sangat menghormati kamu ya. Terlepas dia pernah menyakiti kamu atau enggak, tapi dia memandang kamu itu seseorang yang dihormati sama dia. Bisa dibilang pikirannya tuh isinya kamu. Banyak yang mengidam-idamkan kamu sih ya. Kayak bermimpi lah, seandainya kamu jadi pasangannya dia. Seandainya kalian kembali lagi. Dia ada yang mikirnya gini, sekarang dia mau mapan dulu. Ntar kalau udah mapan, dia kerja keras dulu. Kalau udah berhasil, mungkin dia bakalan menuju kamu lagi gitu. Karena ada yang sampai sekarang gak bisa lepas pandangannya ke kamu ya. Kayak kepoin kamu terus gitu. Terutama di malam hari, sering kepoin kamu. Stalking mungkin di sosial media ya. Buat dia, kamu itu seseorang yang luar biasa. Kayak segalanya ada di kamu. Ya, itu menurut dia ya. Kamu itu seseorang yang luar biasa deh. Luar biasa tuh entah hebat, keren, atau kamu punya kelebihan. Ini dia kayaknya sering doain kamu deh. Mungkin dia baper banget ya, atau karena dia pernah punya salah. Entah dia sering ibadah atau sholat kalau buat yang muslim ya. Sering bawa-bawa nama kamu kalau lagi berdoa. Apalagi kalau lagi ngerasa kesepian ya. Ya ngerasa kayak jadinya berharapnya ke kamu aja. Makanya dia suka bawa kamu dalam doa. Ada yang berharap
ingin memulai hubungan sama kamu lagi dari awal, mulai dari nol lagi. Ada yang ngerasa kayak apa ya, apa terpuruk ya, mungkin ada yang terpuruk, ada yang benar-benar menderita mungkin ya ketika udah nggak sama kamu. Tapi ada seseorang yang on off, datang pergi nggak tahu maunya apa. Aku bisa nangkep kalau dia seseorang dari past life kamu. Ada kamu sama dia yang pernah ketemu di past life dan masih ada unfinished business, mungkin sekarang sebenarnya harusnya diselesain, tapi ternyata mungkin ada yang masih belum selesai. Tapi sedikit sih yang ketemu di past life ya. Dia tuh ngerasa kamu menghantui hidupnya, terutama kalau dia lagi ngerasa anxiety negatif, kamu sering muncul menghantui hidupnya, pikirannya. Dia ngerasa kamu deket, kayak kepoin dia, padahal kamu mah nggak tahu di mana gitu kan. Padahal dia ngerasa nih kalian banyak kecocokan, banyak kesamaan, kemiripan. Mungkin ya ini ada energi mirror. Mungkin apa yang dia rasain juga sama kayak kamu rasain. Cuma dia di sini ada yang energinya beda ya. Atau dia mungkin ngerasa kamu sama dia juga beda. Misalnya ya, kamu tuh energinya positif, tapi dia tuh toxic atau negatif. Dia ngerasa mungkin ya ketika kamu cuek sama dia, ya dia bakalan cuek juga sama kamu. Tapi ketika kamu baik, welcome, mau komunikasi, dia juga bakalan kayak gitu ke kamu. Jadi dia ngerasa apa yang kamu lakuin ke dia ya itu kayak reflection aja. Dia juga bakalan ngelakuin itu ke kamu. Sebenarnya ada dari mereka yang kayak masih pengen welcome ke kamu, membuka diri gitu, kayak open biasa aja. Open biasa aja tuh maksudnya masih pengen komunikasi, ngobrol-ngobrol, berkabar gitu ya. Dia sering kayak misalnya apa ya, ngelihat kamu tuh apa sih, kayak misalnya dia stalking kamu nih, dia ngeliat kamu udah sukses, dia terpacu juga pengen sukses kayak kamu. Jadi kayak, tapi ada juga yang ngerasa insecure. Misalnya kamu udah sukses, dia lihat, ih kamu udah sukses ya, gue harus sukses juga nih gitu, nggak mau kalah. Atau ya mungkin dia juga insecure ya karena kamu lah yang susah healing dari kamu. Kayaknya dirasa dia tuh pengen deh ketemu sama kamu, tapi ketemunya ini dalam konteks yang positif ya. Ya sekalipun kalian pernah punya masalah atau konflik, ya dia pengen udahlah baik-baik aja gitu yang dibahas, udahlah maafin aja gitu. Tapi ada juga yang ngerasa mereka tuh bersyukur ya pernah dipertemukan sama kamu di kehidupan ini. Kayak kamu membawa banyak manfaat, atau kamu memberikan mereka banyak perubahan di dalam hidupnya juga. Banyak yang pertemuan kalian tuh memberikan banyak pelajaran buat dia sebenarnya. Sejahat-jahatnya dia misalnya ya tetap mereka bisa ngeliat lah kamu membawa hikmah buat hidupnya mereka. Dia ngerasa kamu itu seseorang yang penting buat dia, penting pada orang-orang yang lain gitu. Dan dia ada nih kan, dia kan susah healing ya. Ada yang pengen, ya tadi aku udah bilang sih sebenarnya ya, ini mirip nih kartunya. Dia pengen buka lembaran yang baru sama kamu.
Karena kamu gak bisa hilang dari hidupnya tuh gak bisa. Kamu tetap di posisinya kamu. Jadi kalau dia menganggap kamu itu penting, akan sampai kapanpun kamu menjadi seseorang yang penting buat dia. Sampai kapanpun. Jadi istilahnya posisi kamu tuh kayak gak tergantikan. Masih sama kayak dulu gitu loh. Dia ngerasa sakit hati dari sisi manapun. Misalnya sakit hati sama keadaan, bisa. Sakit hati sama kamunya, mungkin juga bisa. Sakit hati karena dari keluarga, mungkin juga bisa. Pokoknya dari sisi manapun dia ngerasa sakit hati nih. Atau bisa juga ya, mungkin dia seseorang yang pernah mengalami patah hati, sakit hati karena siapa gitu ya. Atau mungkin dia seseorang yang sering patah hati dalam percintaan. Mungkin kamu sama dia hubungannya selesai, pernah. Atau mungkin kamu sama dia pernah menikah terus akhirnya jadi berpisah. Atau bisa juga dia seseorang yang pernah menikah, entah sama siapa tapi sudah berpisah sama seseorang. Kayak di sini ada sebuah apa ya, kayak sebuah perjanjian atau kesepakatan, tapi itu udah selesai gitu loh ya. Bisa sama kamu atau bisa sama orang lain. Intinya dia pernah pisah lah di sini sama seseorang ya. Atau pernah menikah tapi udah selesai gitu loh. Dia tipe-tipe orang yang cuek, nggak mau dengerin apa kata orang. Cuek lah orangnya. Orangnya banyak yang cakep ya. Ganteng, menarik, cantik gitu. Menyenangkan dan friendly. Jadi dilihat sama orang yang menarik dari situ. Dia kayaknya sering galauin kamu deh. Dia menganggap kamu seseorang yang sulit dideketin, sulit diraih, sulit didapatkan, sulit dimiliki, sulit dijangkau sama dia. Dia pengen kayak memiliki kamu tapi sulit banget sih gitu buat dimilikinya. Ada yang orangnya gak banyak ngomong sebenarnya. Tipenya gak banyak ngomong. Mungkin dia pendiam atau introvert. Atau gak banyak hal yang diomongin ke kamu. Ada yang tipenya memang suka bantuin orang. Atau dia tipenya yang dominan atau leader di orang sekitarnya ya. Kayak dia seseorang yang dihormati gitu mungkin di lingkungannya. Dia orangnya sibuk nih. Banyak kerjaan deh pokoknya, orangnya sibuk. Energinya ini kayak Libra ya. Agak pelin-pelan. Dalam memilih itu pelin-pelan banget, zong deh pokoknya. Susah dia buat tegas, susah. Bukan berarti gak punya pendirian, tapi kamu bisa lihat kayak dia seseorang yang gak punya pendirian gitu. Orangnya sebenarnya menyenangkan sih, sifatnya tuh menyenangkan. Bukan tipe-tipe orang yang suka menyakiti orang sebenarnya, tapi entah gimana ya bisa aja dalam relationship ya menyakiti gitu. Tapi buat orang sekitarnya enggak, sebenarnya orangnya fun, seru, menyenangkan. Humoris juga mungkin bisa. Humoris. Kayak dia membawa apa ya? Setiap orang yang dekat sama dia tuh ketularan happy-nya atau senengnya. Karena orangnya menyenangkan. Jadi dia menebarkan energi-energi yang menyenangkan buat orang-orang sekitarnya. Yang susah healing dari kamu, dia ngerasa dia itu udah bukan siapa-siapa buat kamu. Mungkin juga dia beranggapan kamu anggap kayak dia tuh udah pergi, udah hilang dari hidup kamu. Dia mikir kamu udah anggap dia nggak ada, udah bukan siapa-siapa, udah bukan seseorang yang penting buat kamu. Kalian kayaknya pernah pergi deh.
kemana gitu, mungkin liburan atau pergi kemana berdua, traveling atau ngetrip ya, gak harus yang jauh-jauh sih, pokoknya kalian kayak pernah pergi aja, kayak spending time bareng. Tuh, kamu seseorang yang dia impi-impikan sebenarnya. Apa ya, dia tuh kayak kan suka ngedoain kamu ya, dan dia percaya suatu saat kayak dia bisa memiliki kamu atau bisa kembali ke kamu. Kayak apa ya, dia percayalah sama doa-doanya sendiri gitu. Tuh, baru kan kartunya, bener yang tadi aku bilang. Dia memang sifatnya dominan, kayak punya power gitu loh ya. Orangnya dibilang keras banget sih enggak, tapi kayak dominan aja, kayak orang takut sama dia, atau memang dia dipercaya, dihormati sama orang sekitarnya. Memang orangnya nih ego banget ya, dia selalu ngikutin egonya dibanding perasaannya. Jatuhnya ya kalau orang-orang yang ego gini kan gengsian gitu jadinya ya, kan maunya kan didengerin ya, orang tuh nurut, jadinya gengsi lah, nggak mungkin mereka yang nurut sama orang gitu. Dia ngerasa ada kenyamanan sama kamu, dia ngerasa ada kenyamanan, dia juga ngerasa pernah menyakiti kamu mungkin tuh. Tuh, di sini ada yang energinya Cancer, memang susah move on, susah lupa. Ada yang kangen sama kamu ya. Ada yang ngerasa kalian udah beda frekuensi, beda visi misi. Kamu kemana pergi, ya dia kemana gitu. Udah beda jalan, udah beda arahnya masing-masing. Dia ngerasa kamu atau dia kan memberikan batasan, tapi dia tuh pengen menembus batasan-batasan itu ya, supaya bisa komunikasi atau dia mau cari-cari kamu. Dia ngerasa kamu tuh seseorang yang apa ya, cukup baik lah gitu buat dijadiin seorang pasangan. Pokoknya kamu tuh dari luarnya apa ya, perfect lah menurut dia. Iya gitu loh. Dan dia tipe yang suka overthinking. Ya mungkin suka overthinkingin kamu kali ya. Yang susah healing dari kamu, ada yang orangnya toksik, lingkungannya toksik, orangnya toksik. Dia sering fokusin kamu, mau jauh mau deket dia sering fokusin kamu. Tapi ada juga yang orangnya positif ternyata. Benar yang aku bilang di awal, ini tuh mungkin beberapa orang yang susah healing dari kamu. Kamu laris juga ya. Ada yang orangnya positif. Yang positif ini orangnya memang strong, kayak punya kekuatan gitu. Bukan kekuatan kayak baja hitam gitu, bukan ya. Tapi memang orangnya mungkin strong, punya power, kuat, punya kedudukan atau posisi yang cukup baik di lingkungannya. Dia ada hasrat sih sama kamu sebenarnya. Ya ada hasrat lah, ada passion. Dia tuh bawaannya pengen suka memberi aja ke kamu tuh. Dia baper banget sama kamu pastinya. Perasaan dia tuh cukup dalam ke kamu. Nah, tujuan dia tuh ke kamu, kayak mungkin suatu saat nanti dia bakalan menuju kamu. Bisa ya. Fokusnya dia ke kamu. Kayak dia tuh ngeliatnya kamu terus, kayak entah dia kagum atau terpesona, terpikat. Ya pokoknya yang dia lihat kamu lah gitu ya. Ada yang gak mau melepaskan kamu. Even dia punya seseorang di sampingnya kayak gak mau gitu, jauh-jauh dari kamu tuh gak mau lepasin kamu gitu aja. Dia tipe orang yang to the point banget.
tapi pernah dia kayak dia tahu kamu baik yang deketin, dia tahu kayaknya. Karena kan dia suka ngepoin kamu juga ya. Ada yang ngerasa insecure nih. Kalau dia maskulin, ada yang ngerasa insecure kayak kamu. Karena kamu kayak lebih dari dia gitu. Lebih mapan, lebih apa. Pokoknya ada yang ngerasa insecure. Kalau dia maskulin ya. Kayak yang feminin dirasa lebih segala-galanya daripada dia. Kayaknya kalian punya lagu kesukaan deh. Ya gak sih? Kayak punya lagu kesukaan yang sama gitu ya. Mungkin ada satu lagu apa yang menggambarkan kisah cinta kalian. Mungkin juga bisa dia banyak yang deketin. Tapi orang-orang itu juga kayak jadi menjauh dari dia. Karena dia fokusnya ke kamu. Karena dia pengennya sebenarnya sama kamu. Jadi orang-orang yang mendekat ke dia tuh dia cuekin semuanya. Iya, banyak juga sebenarnya yang mendekat ke dia sih. Ini kalau dia orangnya positif ya, positif banget. Bagus gitu loh. Orangnya shining, kayak ada sesuatu di dalam diri dia. Nah, ini yang makanya dia banyak dideketin orang gitu ya. Mungkin dia menghilang atau bersembunyi. Iya, kayaknya dia menghilang atau bersembunyi. Mungkin kalian gak kabar-kabaran. Atau dia memang sengaja pergi dari kamu. Entah dia malu. Atau ya mungkin dia memang gak mau nunjukin diri ke kamu. Atau mungkin dia ngerasa kalian udah beda masing-masing hidupnya. Atau memang ada juga yang ngerasa makin kesini makin negatif ya. Ya mungkin dia ngerasa banyak kekurangan gitu. Terus kamu makin lama makin sukses atau berhasil hidupnya juga. Kalau dia lagi deket sama kamu ya, dia benar-benar nggak peduli sama siapapun yang mencoba deketin dia. Itu kalau dia yang maskulin. Sebenarnya kalian sama-sama saling mencintai sih, dulunya mungkin ya. Atau mungkin kamu juga sampai sekarang masih ada yang punya feeling kali ke dia ya. Bisa dilihat kamu sama dia sama-sama pernah saling mencintai, sama-sama susah melepaskan. Kamu tahu apapun tentang dia, dia juga tahu apapun tentang kamu dalam-dalamnya. Kamu itu mau jauh, mau dekat, masih jadi seseorang yang dia dambakan. Masih jadi seseorang yang dia harapkan. Dan ada yang ngerasa makin lama malah makin jauh energinya sama kamu. Makin lama makin ngerasa kamu makin jauh dari dunianya dia. Walaupun dia udah ada pasangan, tapi banyak yang masih pengen, masih berharap sama kamu. Oke, itu aja ya, kita akhiri kebaperan ini. Gak semangat aku bawainnya ya. Kenapa akhir-akhir ini aku tidak semangat energinya ya. Oke, itu aja gengs. Kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak mereka yang susah healing dari kamu ya. Ada zodiak Capricorn, Leo, Cancer, Taurus, Aquarius, Pisces, Aries, Sagittarius, Scorpio. Inisial hurufnya mereka yang susah healing dari kamu. Ada huruf G, V, K, W, T, A, E, Y, C, L, P, dan R. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Ya, gitu deh. Pokoknya itu aja pesan-pesannya. Thank you for watching. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive. It's your heart, mind, and soul. Bye-bye.